Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bagian ketiga untuk bagian Mendeley. Nah, bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai penginstalan Mendeley site ke dalam Microsoft Word. Ya, kalau dulu Microsoft Word itu, Mendeley itu ya itu terinstal dalam Mendeley Site O namanya ya. Dia itu terhubung dengan desktop Mendeley. Kemudian kita bisa menggunakan citasi menggunakan Mendeley Site O. Tapi karena sekarang ini pengembangannya Mendeley itu sudah tidak menggunakan Mendeley Site O lagi, maka kita harus menggunakan Mendeley yang baru yaitu Mendeley Site. Nah, yang harus kalian lakukan itu adalah mendownload dulu Mendeley Site-nya ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Nah, jadi teman-teman silahkan Oke, sebelum kita mendownload Mendeley Site O, jadi pastikan di bagian Mendeley kalian itu kalian sudah menambahkan eh, dua artikel lagi ya. Yang agak artikel yang sedikit berantakan itu adalah yang ini ya. Ini kalian harus benarkan sendiri. Kemudian untuk yang Fahruzaman sepertinya tidak ada masalah. Tinggal kalian benarkan pada bagian-bagian tertentu. Ya, jadi pastikan ada 3 artikel di sini. Nah, kemudian untuk mendownload Mendeley Site itu kita akan membuka website, kemudian kita buka lagi mendeley.com. Ya, silahkan buka mendeley.com. Nah, kita masih di akun kita ya. Nah, kemudian di sini di bagian bawah itu ada tulisan citation plugin ya. Nah, kita pilih citation plugin. Kita sudah mendownload Reference Manager. Kemudian sebenarnya yang kedua ini web importer. Jadi ini memudahkan kita mengimport dari web, tapi tidak perlu saya rasa. Kemudian kita ke citation plugin. Kita klik citation plugin. Nah, Mendeley Site ini nanti akan kita gunakan untuk menempelkan di dalam Microsoft Word. Kalau saya tunjukkan, nanti akan seperti ini. Dia akan berada di bagian reference, ya. Dia akan berada di bagian reference. Kemudian dia akan berada di sini Mendeley Site. Nah, ini teman-teman. Ya. Di sini adalah lokasi Mendeley Site. Saya sign out dulu mungkin. Oke. Nanti kita sign in bersama-sama. Oke, nah cara untuk menempelkan di situ bagaimana? Caranya itu kita download dulu ya, Get Mendeley Site. Nah, ini gratis ya. Tinggal klik aja Get It Now. Nah, di sini untuk Mendeley Site ini itu syaratnya teman-teman memiliki aplikasi Microsoft 365. Ya, 365. Nah, Microsoft 365 ini bisa kalian dapatkan di BSI. Jadi misalkan kalian ingin
mendownload Microsoft dengan lisensi yang apa Microsoft yang terlisensi yaitu 365, teman-teman bisa meminta atau menginstalkannya di Microsoft 365 ya. Atau kalian bisa menggunakan nama UMY, email UMY kalian ya, yang @umy.ac.id. Nah, gitu. Atau misalkan, oh kita coba kalau kita nggak punya account ya, sign up for free account. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftarkan di sini ya. Kita bisa daftarkan di sini, tapi menggunakan email yang dari UMY. Ya, nanti kalian buat ya. Nah, atau kalau kalian bisa masukkan email kalian ya. Kalau saya fitri.wahyuni@umy.ac.id ya. Mungkin kalian memiliki akun yang berbeda. Nah, nanti kalau sudah kita bisa mengambil Mendeley site ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya itu menggunakan email UMY ya, menggunakan email dan password UMY. Nah, kemudian klik open in Word. Do you want allow this page to open Microsoft Word? Allow. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Mendeley site. Jadi secara otomatis Mendeley site akan masuk ke dalam Microsoft Word, teman-teman. Ya. Nah, kemudian saya mau memasukkan akun saya. Akun yang ini, teman-teman. Akun yang Mendeley ini. Ya. Nah, sudah kita masukkan tiga penulis ini. Maka kita ke Microsoft Word lagi, kemudian kita klik Get Start. Nah, kita masukkan email kita ya, yang kita gunakan untuk mendaftar Mendeley. Karena saya sebenarnya sudah memiliki, maka saya try another account. Karena teman-teman belum memiliki, kalian tinggal ketik aja namanya ya. Nah, kemudian diisi passwordnya, sign in. Nah, secara otomatis dia akan tersign in sendiri. Ya, secara otomatis dia akan tersign in dan akan muncul 3 artikel yang kita tambahkan tadi, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya ini hanya bagian yang menjelaskan bahwa sign in mainly site itu bisa bisa dibuka lewat reference ya kan, bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Nah, ini tidak bisa kita edit ketik apapun karena ini sudah ada warning. Ini hanya read only, jadi tidak bisa diedit apapun. Maka kita tutup dulu yang ini, yang read only ini. Mana tutupnya? Nah, kita tutup. Nah, kemudian kita buka yang lainnya ya. Coba kita buka. Oh, ini kita buka mungkin Microsoft Word baru. Home, new document ya.
Nah, kemudian misalkan kita klik reference, kemudian Mendeley site, akan otomatis muncul tiga artikel kita, ya. Nah, di sini misalkan kita akan membuat suatu parafrase pada ketiga artikel ini. Pertama kita gunakan punyanya Lily, ya, the impact of thin trading adjustment on exchange rate exposure. Nah, di sini misalkan kita mau mengatakan bahwa ya, Lily, ini kan ada 3, berarti kita bisa gunakan Lily, DKK, dan kawan-kawan, ya, menyatakan bahwa tingkat ini ya, tingkat exchange rate exposure ya, exchange rate exposure tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, ini. Jadi di sini kan Lily dan kawan-kawan ya kan menyatakan bahwa exchange rate exposure tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kita ambil dari data ini kan. Nah, ini kan harus kita beri citasi agar tidak termasuk sebagai plagiasi. Agar kita tidak dicap memplagiat hasil pekerjaannya Lily. Maka dari itu kita tulis di sini Lily DKK ya toh. Nah, kemudian untuk memudahkan kita menambahkan referensinya atau daftar pustakanya, maka di belakang sini itu kita berikan space 1 ya. Kemudian kita ke Mendeley site reference tadi ya, Mendeley site. Nah, kemudian kita cari artikelnya Lily. Oh, ini sudah ketemu, the impact of thin trading adjustment ya. The impact of thin trading adjustment. Nah, kemudian ya, di sini kita klik aja insert, sorry. Kemudian di sini karena sudah ada Lily DKK, maka di belakangnya di sini itu tidak perlu kita tambahkan Lily lagi, tapi tinggal kita tambahkan tahunnya. Jadi untuk menambahkan tahun itu kita centang di sini. Kemudian di sini ada tulisan Lily et al. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu DKK itu et al ya di sini penggunaannya. Nah, kemudian kita klik Lily et al tadi. Kemudian kita centang ini, suppress author. Maka kita akan hilangkan autornya, tinggal kita tambahkan tahunnya. Gitu ya. Kemudian kita klik save change. Kemudian kita klik insert one citation. Nah, nanti akan muncul tahun seperti ini. Ini ketika menggunakan kata kalimat tidak langsung. Nah, misalkan kita menggunakan mempengaruhi kalimat langsung ya. Ini, misalkan kita buat berdasarkan kata-kata ini ya. Nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh exchange rate exposure misalkan. Ya. Maka dari itu, kan ini tulisannya siapa? Kita udah bikin tulisan seperti ini, dan ini adalah milik Lily, maka kita harus menambahkan citasi di belakangnya, itu adalah, oh bahwa ini adalah milik Lily dan kawan-kawan. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, kita pilih ini, the impact of thin trading adjustment, dan karena di sini belum ada nama Lily sama sekali, maka
kita tinggal centang ini ya. Kemudian langsung saja insert satu citation. Sorry. Maaf, harusnya nggak diblok. Ya. Saya ulangi ya. Kita letakkan kursor yang aktif di bagian sini, kemudian kita centang, kemudian insert satu citation. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ada dua jenis penambahan citasi. Pertama adalah ketika nama penulis sudah ada di sini, maka kita tinggal tambahkan tahun saja. Kalau tidak ada namanya, ketika kita membuat kalimat, maka kita harus tambahkan di dalam kurung. Lily et al. 2022. Nah, fungsinya untuk apa sih teman-teman ketika kita menambahkan tahun yang ada di kurung dan juga nama yang ada di kurung ini. Nah, pada akhirnya ketika kita itu ingin membuat daftar pustaka, misalkan ini ya, daftar pustaka, kalian ketik saja. Nah, di enter. Nah, kemudian secara otomatis ya, kita bisa membuat daftar pustaka berdasarkan yang sudah kita masukkan ini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih citation setting-nya. Kita menggunakan citation style-nya adalah apa? Ya, American Psychological Association. Nah, misalkan, kita diminta untuk mengganti citation style. Nah, kita bisa pilih change citation style. Di sini ada banyak sekali style untuk citasi ya. Bisa IEEE, kemudian Vancouver, American Sociological Association, dan banyak sekali. Atau kita bisa mencari di sini, search another style, ya, atau kita bisa mengcustom sendiri. Tapi biasanya yang digunakan itu adalah apa ya? American Psychological Association ini, ya. Kemudian kita juga bisa mengubahnya itu menjadi bahasa yang kita inginkan. Misalkan, saya diminta untuk menggunakan bahasa Indonesia, biar nanti add all-nya bisa jadi DKK, kayak gini. Nah, kemudian kita pilih aja bahasa Indonesia, kemudian update citation language. Nah, berubah kan? Itu ya. Nah, kalau sudah kita ubah bahasanya, kemudian kita akan menambahkan daftar pustaka berdasarkan informasi yang kita buat, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik 3 titik ini ya, kemudian pilih insert bibliography, ya. Kita klik. Your bibliography will be inserted at your cursor location. Maka dari itu tadi saya bilang letakkan kursor ya berada di bawah daftar pustaka gitu ya. Jadi kita klik. Tapi sebelumnya kalian pastikan dulu kursor yang aktif ada di bawah daftar pustaka. Kemudian kita klik tanda 3 ini. Kemudian kita klik insert bibliography. Kalau sudah pasti kita klik continue. Nah, ini adalah daftar pustaka yang bisa dibuat berdasarkan apa yang sudah kita buat di Mendeley, ya. Nah, ini kenapa hanya satu? Karena lili yang ada di sini dan yang ada di sini itu sumbernya satu, yaitu lili, bujang, dan karya. Gitu ya. Jadi walaupun kalian menambahkan lili DKK ini sebanyak 100 kali di artikel kalian, maka mungkin pastinya di daftar pustaka hanya akan muncul satu. Gitu ya. Nah, kemudian tugas teman-teman itu adalah memasukkan ya sisa artikelnya ada Adie, kemudian Fahruzaman ya ke dalam artikel sini ya. Silahkan kalian buat ya. Silakan buat parafrase untuk artikel milik siapa ini tadi? Adi Fahruzaman. Adi dan
Fahruzaman, ya. Dan dibuat 2 parafrase, ya, yang tadi ya, yang hanya tahunnya, dan dibuat 2 sitasi atau parafrase. Ya, jadi di sini Lili DKK, jadi nanti Adi dan kawan-kawan tahun kayak gitu ya menyatakan. Kemudian yang kedua masih Adi lagi tapi bentuknya di belakang gini. Jadi satu orang itu nanti dibuat 2 sitasi ya. Jadi nanti ada 4 sitasi ya. Sehingga ada 4 sitasi. 2 sitasi dari Adi, 2 sitasi dari Fahruzaman. Ya. Kemudian simpan pekerjaan ini dengan nama tugas 6 underscore nama underscore nim underscore kelas. Jadi nanti di sini harus ada 2 sitasi, 2 parafrase sehingga nanti ya sehingga nanti di daftar pustaka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalian buat 2 sitasi, 2 parafrase dan daftar pustakanya harus muncul seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti tugas dikumpulkan di My Class pertemuan 6. Oke. Oke, jadi ini saja yang bisa saya ajarkan mengenai Mendeley. Silahkan kerjakan untuk 2 PR-nya itu 4 sitasi. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.